Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin walhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan syahrul mubarak syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin muslimat shaimin shaimat rahimakumullah. Bertemu kembali kita dalam rangka meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala melalui amaliyah Ramadan. Masih sekitar taksiru fihi arba'ati khisalin. Jadi kata Rasulullah, perbanyaklah engkau melakukan 4 hal. Arba'ati khisalin, ya. Khislatani tardawna lillahi ta'ala. 2 hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Tarabbuna ilallahi ta'ala. 2 hal itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah syahadat dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Sebagaimana pada bahasan yang lalu. Nah, yang 2 hal yang sangat kita butuhkan itu adalah apa itu? Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Inilah 2 hal yang pasti kita akan menyukai dan butuh itu. Coba kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bagaimana kita tidak membutuhkan? Siapa yang tidak ingin surga? Siapa yang tidak ingin selamat dari neraka? Kemurkaan Allah ketika kita dijerumuskan ke neraka. Kita akui dosa-dosa kita banyak. Dan itu akan menyadarkan kita bahwa kita akan dijerumuskan ke neraka. Namun saat ini kita berada pada antara pintu menuju keberkahan Allah, ampunan Allah di Ramadan. Maka saat ini harus kita manfaatkan. Maka 4 hal dari 2 hal yang diridhai oleh Allah dan 2 hal yang pasti kita akan suka. Maka ini adalah pintu yang terbaik bagi bagaimana merengkuh dan meraih keberkahan Allah. Apa itu? Nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, berikanlah kepada dari sisimu ya Allah, surga yang menjadi cita-cita dan idaman kami. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita membayangkan bagaimana gambaran surga bagi orang-orang yang beriman. Artinya puasanya, tarawihnya, qiyamul lailnya, sedekahnya, zikirnya, bacaan Qur'annya disandarkan kepada Allah atas keimanan. Maka Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kabarkanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya bagi mereka itu adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini sebagai kiasan bahwa sungai-sungai itu sebagai gambaran bahwa kehidupan yang sejahtera, tidak pernah kemarau, tidak pernah banjir, dan nggak ada gempa, nggak ada bencana apapun. Sehingga Allah menggambarkan tajri min tahtihal anhar. Gemah lipat loh kita. Karena di dalam akhirat itu sudah tidak ada lagi angin bohorok, angin puting beliung, nggak ada. Kita dalam keadaan bahagia. Kullama riziku minha min samaratir rizqa. Setiap masing-masing di antara dia penghuni surga itu akan mendapatkan rezeki yang sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Yang tentunya berapa banyak perbedaan kita. Yang satu ingin ini, yang satu ingin itu. Jadi Allah betul-betul layani betul nanti keberadaan kita di surga. Sampai orang-orang yang diberikan rezeki, kalau
Hadzal ladzi ruziqna min qablu wa bihi mutasyabiha. Ini makanan sama dengan apa yang ketika kita dapatkan di dunia, tetapi beda sekali rasa dan aromanya, keistimewaannya. Itu sangat berbeda. Walahum fiha azwajun mutahharat. Ini yang paling hebat. Bagi mereka pasangan-pasangan yang suci. Memang ini orientasi ungkapan ini adalah kepada seorang laki-laki yang nanti kita akan disiapkan oleh Allah istri-istri, bukan istri kita saja. Istri-istri. Artinya bagaimana cara Allah ya? Alam akhirat sudah tidak lagi sebagaimana alam dunia. Jadi kecemburuan istri kita itu sudah berubah pada tatanan urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti istri-istri kita itu mungkin bisa jadi akan diperbanyak oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini sebagai bentuk gambaran kalau ibaratnya keinginan nafsu manusia di dunia dengan memperbanyak istri, maka di akhirat akan diberikan sebanyak-banyaknya dan dalam keadaan suci yang tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak pernah melahirkan, dan setiap kita berkumpul itu selalu memberikan kebahagiaan. Mutahharatun yang disucikan oleh Allah. Wahum fiha khalidun dan dia kekal. Maka ini yang sering kita ungkapkan dalam bahasa-bahasa menjelang buka puasa atau di tengah-tengah tarawih. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Jannah yang seperti itulah yang kita inginkan. Siapa yang tidak mengidamkan surga itu? Lepas sadar atau tidak sadar. Hanya mungkin di antara kita tidak begitu mementingkan secara i'tiqadiyah. Seakan-akan kita tidak butuh. Padahal itu sangat kita butuhkan. Maka di bulan Ramadan itu kita sadari itu suatu kebutuhan dan kita ungkapkan kepada Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Berikanlah keriduanmu tentang surga itu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika. Dan aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dengan siksaan neraka. Bagaimana neraka itu ibaratnya sebagaimana Allah berfirman, wa ma adraka mal hutamah, neraka hutamah. Tahu nggak kamu tentang neraka hutamah? Narullahil muqadah. Neraka atau lembah yang bergejolak apinya, bergolak tanpa berhenti sedikit pun tanpa bergeser perubahan panasnya. Allati tabtali'u 'alal afidah, yang panas apinya, bara apinya. Itu terasa bukan hanya sampai kulit dan tulang belulang kita, tetapi sampai hati kita. Tabtali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim musadah fi 'amadin mumaddadah. Dan setiap orang-orang yang tersiksa di neraka utama itu berada di dalam suatu ruang bunker yang tidak sedikit pun hembusan asap itu keluar. Kalau kita ibaratkan kita apa? Kalau bahasa Betawi itu ngempos, mengimbu pisang kita. Dulu di kampung kita kalau ada mau hajatan pisang mentah ya ditarik di satu gadian, dibakarlah daun-daun pisang yang kering atau jerami padi. Lantas ketika sudah menyala dimatikan tinggal asapnya, baru pisang dimasukkan. Kita ibaratkan andai kata pisang bukan pisang yang dimasukkan, tapi kita yang masuk dalam kondisi itu harus baru asap, apalagi neraka utama. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afi innaha 'alaihim musadah. Semua orang yang tersisa berada pada ruang yang sangat tebal, sangat aman sebagai benteng atau bunker. Fi amadin mumaddadah. Yang dia terikat kuat di tiang-tiang sehingga tidak bisa bergeser sedikit pun walaupun seberapa panasnya yang membakar tubuh. Maka inilah yang kita takuti. Maka kita mengucapkan kepada Allah di sela-sela Ramadan kita ini,
wa na'udzubika min sakhatika. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa. Barakallahu li wa lakum. Semoga kita ahli surga dan terselamatkan dari neraka dengan aktivitas Ramadan kita tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.